Dampak takut berobat ke rumah sakit. Di masa pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung selama lebih 1,5 tahun dan tingginya jumlah kematian korban COVID-19 di Indonesia menimbulkan ragam persepsi serta anggapan yang merugikan masyarakat itu sendiri. Selain itu, berkembangnya rumor takut berobat ke rumah sakit di tengah masyarakat Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah akhirnya menimbulkan a priori dan rasa takut bagi masyarakat untuk cek kesehatan atau berobat ke rumah sakit. Kekhawatiran tersebut akibat takutnya pasien akan disebut terkonfirmasi positif COVID-19, sehingga penderita penyakit bawaan dan kronis atau non-COVID-19 merasa khawatir untuk berobat ke rumah sakit. Kondisi tersebut dinilai sebagai sesuatu hal yang memprihatinkan dan berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Menelisik kondisi yang berkembang tersebut, tim liputan N2S TV menghimpun informasi dan pengakuan masyarakat. Apa alasan dan kekhawatiran yang dirasakan? Ya, selama ini Bapak belum pernah berobat, tapi kalau anak saya yang sakit atau bini, ya, saya berobat di kami ke Dr. Shirley. Ya, rasa khawatir karena kita dengar-dengar ya kan, nanti kalau ke rumah sakit dah, apa kata nanti dokter atau perawat dah positif corona katanya. Nah, jadi Pak takut. Nah, jadi biarlah ke buang uang sedikit ke Dr. Shirley. Beli obat. Nah, beli obat. Takutnya ini gimana Pak? Bisa Bapak jelaskan? Ya, takutnya nanti itulah, wah ini udah positif corona nih katanya. Tiba nanti ke ruang isolasi dah. Ya tanggap Bapak itu ya pro dan kontra itu memang udah wajar biasa ya kan, karena berita ini kan sosial corona yang ini, corona yang begitu katanya kan. Nah, lagi pula macam Bapak kan terus terang, ya Pak, ya Bapak ikuti aja protokol kesehatan. Dah, waktu pakai masker di kerumunan nanti apa jauhi pakai masker juga gitu itu aja. Nah, jadi kalau misalnya ada sakit demam gini-gini Bapak nggak mau ke rumah sakit. Anak saya pun itu demam gigil ya kan, nggak kami bawa rumah sakit, takut. Ya kami belajar Dr. Shirley gitu aja. Kalau saya pribadi sih berobat ke dokter spesialis umum karena kalau kita hanya sakitnya seperti flu biasa atau demam biasa itu lebih bagus berobat ke dokter umum, karena di dokter spesialis umum itu tidak ada tes swab atau PCR. Sangat khawatir karena di rumah sakit itu kalau kita berobat itu harus tes PCR atau tes swab ya, karena kita nggak tahu kondisi badan kita itu seperti apa. Siapa tahu nanti kita ketika berobat ke rumah sakit kita reaktif. Menurut saya iya, karena berobat ke rumah sakit ini seperti momok menakutkan bagi masyarakat, karena kita hanya seperti sakit-sakit biasa saja, tes PCR bisa jadi kita reaktif, padahal belum tentu kita COVID, bisa jadi kita punya penyakit dalam diri kita. Jadi kalau saran saya sih, kalau misalnya hanya sakit-sakit biasa, kalau bisa ditahan saja, kalau enggak cari alternatif obat lain. Masa pandemi COVID-19 akhirnya harus diakui membuka lebar pintu dan ruang praktek dokter yang selalu dipenuhi masyarakat yang berobat sesuai keluhan penyakitnya. Tim liputan N2S TV mengkonfirmasi benarkah terjadi penurunan jumlah pasien berobat di Rumah Sakit Umum Daerah FL Tobing Sibolga. Namun, direktur rumah sakit tersebut tidak dapat dihubungi melalui nomor telepon selulernya. Karena layak diperlukan penjelasan dari instansi terkait agar anggapan masyarakat dengan istilah di-COVID-kan tidak menjadi isu yang menyesatkan bagi warga kota. Sementara dalam prosedur yang sudah diatur oleh Kementerian Kesehatan RI nomor 413 dan 446 tahun 2020 menetapkan bahwa ada dua cara diagnosa untuk menetapkan pasien terkonfirmasi positif COVID-19.
agar masyarakat tidak merasa khawatir dengan isu di-COVID-kan oleh pihak tenaga medis atau rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Inilah pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga, Firmansyah Hulu. Jadi mari kita lihat fungsi rumah sakit itu dulu. Rumah sakit adalah untuk tempat berobat orang yang sakit. Berarti tujuannya adalah menyembuhkan orang yang sakit. Dalam hal pandemi COVID ini memang ada isu yang kita dengar. Apabila berobat ke rumah sakit akan di-COVID-kan. Saya yakinkan kepada masyarakat ini adalah isu hoak. Enggak usah dipercaya, enggak usah ditanamkan ke dalam hati. Karena di rumah sakit itu ada orang-orang yang sudah profesional dan disumpah dengan pekerjaan yang dilakukannya. Tidak akan mau mereka melakukan orang yang tidak COVID, di-COVID-kan. Seseorang itu bisa dikatakan COVID itu kan harus didukung oleh diagnosisnya dan juga hasil laboratorium. Maka ada dibedakan apabila dia secara klinisnya mengarah ke COVID, maka ini bisa disebut adalah COVID. Mungkin juga sudah sempat dilakukan rapid antigennya atau PCR-nya, hasilnya positif, sudah pasti COVID. Ya, jadi tidak sembarangan rumah sakit itu atau dokter secara khusus menyatakan orang COVID atau tidak. Saya himbau kepada masyarakat, enggak usah takut, enggak usah ragu ke rumah sakit. Berobatlah ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk bapak dan ibu sekalian yang butuh bantuan medis. Polemik itu pun hingga kini masih terus terjadi di tengah masyarakat. Kekhawatiran dan rasa takut di-COVID-kan menjadi cerita tersendiri pula di tengah masyarakat. Masa pandemi COVID-19 juga berdampak pada Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, khusus bagi masyarakat peserta BPJS yang berobat di fasilitas kesehatan, puskesmas, dan rumah sakit umum daerah atau dokter keluarga mitra BPJS. Disebutkan juga terjadi penurunan termasuk penurunan target iuran. Oke, baik Mas. Jadi memang kita harus mengatakan bahwa sejak pandemi COVID di Maret 2020 sampai dengan di hari ini bahwa masih ada dalam tanda kutip bisa kita katakan kekhawatiran orang untuk datang ke rumah sakit. Jadi memang secara data yang ada di BPJS Kesehatan, jumlah orang yang berkunjung untuk menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan juga berkurang. Nah, kita bisa melihat data kalau di Maret itu rata-rata kita jumlah orang yang datang ke rumah sakit itu di angka 21.000. Nah, akan tetapi begitu dia di Maret 2020 dan di April 2020 itu terjun bebas turun sampai ke angka hanya 13.000. Artinya adalah dalam rata-rata waktu normal 21.000 sejak mulai di awal COVID itu ada penurunan kurang lebih sekitar 8.000 kunjungan. Dan sampai dengan saat ini kita lihat memang ada tren sudah meningkat kembali, sudah ada orang yang berani datang ke rumah sakit tapi belum balik ke kondisi normal atau ke angka normal di angka 21.000, sehingga memang secara jumlah orang yang datang ke rumah sakit itu masih belum kembali ke kondisi normal di 21.000 itu. Jadi memang benar Mas, jadi kalau kita lihat bahwa trennya adalah jumlah peserta yang menjadi tidak aktif setelah adanya pandemi COVID itu memang bertambah, dan kita memaklumi bahwa dengan kondisi COVID kemampuan ekonomi masyarakat juga berpengaruh, sehingga memang ada ketidakmampuan mereka untuk membayar iuran BPJS Kesehatan. Dari data yang kita miliki memang dia terjadi penurunan jumlah peserta aktif yang ada di kita. Ini khususnya adalah dari segmen masyarakat yang mendaftarkan secara mandiri. Itu trennya memang terjadi penurunan tingkat keaktifan yang ada di kantor cabang Sibolga. Menurunnya minat masyarakat berobat di rumah sakit harus diakui sebagai kondisi yang memprihatinkan. Selain itu, kecenderungan masyarakat bila penyakit sudah parah barulah ke rumah sakit setidaknya menjadi fenomena tersendiri dan akibatnya pun sudah dapat diduga. Tim Liputan N2 STV memberitakan.